Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pesan tersirat kepada para purnawirawan TNI Polri agar menghargai peran pemuda, menjunjung tinggi sikap patriotisme dan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap NKRI. Hal tersebut dikemukakan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal yang digelar Forum Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Dalam acara yang dihadiri oleh para mantan Panglima ABRI atau TNI, mantan Kapolri serta mantan Kepala Staf 3 Angkatan, Prabowo terlihat duduk satu meja dengan Wakil Presiden RI ke-6 yang juga Panglima ABRI periode 1993 hingga 1998, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Seperti diketahui, hubungan Prabowo dan Tri Sutrisno dikabarkan sedang renggang setelah munculnya pernyataan 8 sikap yang dideklarasikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang salah satu tuntutannya adalah mendesak MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Akibat munculnya desakan tersebut, kemudian muncul spekulasi terhadap karir militer anak Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arif Wibowo yang mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 yang baru diembannya selama 4 bulan. Meski akhirnya Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto kemudian meralat lagi keputusannya yang baru sehari diumumkan tersebut. Walaupun tak menyinggung langsung perihal friksi yang tengah terjadi antara para purnawirawan TNI, namun Prabowo secara tersirat menegaskan 3 hal yang menjadi inti dalam sambutannya di acara Halal Bihalal dengan purnawirawan TNI Polri tersebut. Pertama, Prabowo menekankan pentingnya nilai-nilai patriotisme dan semangat kepemimpinan muda yang diwariskan oleh generasi pejuang di era Angkatan 1945 dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai purnawirawan diajarkan sejak muda sebagai prajurit bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, melainkan telah dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat, ujarnya. Presiden Prabowo menyebut bahwa pengalaman langsung digembleng oleh para tokoh Angkatan 45 adalah sebuah keberuntungan yang mendalam baginya dan rekan-rekan seangkatannya. Menurut Presiden, Angkatan 45 tidak hanya terdiri atas prajurit bersenjata, tetapi juga kelompok-kelompok non-militer yang turut memperjuangkan kemerdekaan RI. Mereka adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita, dengan patriotisme yang berkobar dan kepercayaan diri luar biasa, berani menghadapi kekuatan besar dunia saat itu, katanya. Presiden juga menyoroti keberanian para pemuda Angkatan 45 yang tampil di garis depan pada usia sangat muda. Ia menyebut sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjadi pemimpin tertinggi TNI pada usia 29 tahun serta Ignatius Slamet Riyadi yang memimpin brigade pada usia 22 tahun sebagai contoh nyata kepemimpinan muda yang tangguh dan visioner menghadapi penjajah. Generasi ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah, tidak mau jadi bangsa kuli atau bangsa yang lemah. Mereka berani mengambil sikap di tengah keterbatasan, tanpa anggaran, tanpa organisasi yang kuat, bahkan dengan senjata yang direbut dari penjajah, katanya. Peran pemuda seperti yang disampaikan Prabowo tersebut seperti ingin menegaskan bahwa keputusannya memilih Gibran sebagai wakil presiden tak salah, meski mendapat penolakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Kedua, Prabowo juga menyinggung kaum elit bangsa yang pura-pura tak memahami arti penting dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar, UUD, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kembali pada jati diri bangsa demi menjaga keutuhan nasional di tengah hambatan yang terjadi berulang setiap kali Indonesia hendak bergerak maju. Tiap kali kita mau take off, dihajar kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, tegasnya. Kepala negara menyinggung pola pecah belah yang sudah berlangsung sejak era kolonial. Prabowo mengingatkan bahwa strategi divide et impera masih terus memecah belah bangsa hingga kini. Menurut Presiden, ada kelengahan serius di kalangan elit yang kerap melupakan rancang bangun perjuangan pendiri bangsa. Banyak di antara elit yang tidak memahami, tidak mau memahami, atau pura-pura tidak melihat arti dari pasal-pasal penting dalam UUD 1945, ujarnya. Kepala negara menegaskan bahwa warisan Angkatan 45 berupa Pancasila dan UUD 1945 adalah pedoman yang harus terus dijaga. Prabowo lantas mencontohkan bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap aspek kehidupan militer melalui Sabta Marga, Sumpah Prajurit, hingga doktrin lainnya yang selalu merujuk pada konstitusi. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela
reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edi Sudrajat, Pak Tri bikin partai, Pak SBY bikin partai, Pak Wiranto bikin partai, saya bikin partai. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat. Kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.